Salam Bapak Ibu. Dalam rangka Paskah tahun ini, KPT Jemaat mengadakan lomba karya tulis membuat renungan dengan sebuah tema pangluaran ing satengahing pagebluk, kebebasan di tengah masa-masa pandemi. Kita akan bersama menghayati bagaimana kebebasan yang sudah kita dapatkan setelah peristiwa Paskah ini, namun kita menikmatinya di tengah-tengah suasana atau masa-masa pandemik. Sedangkan kita akan bersama-sama mencoba untuk sinau bareng-bareng, mencoba menghayati dengan membuat sebuah renungan dengan dasar perikop bacaan Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sedangkan ketentuan yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yang pertama, tertulis atau terdapat judul dan isi renungan. Boleh menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Renungan bisa ditulis atau diketik di sebuah buku atau kertas folio. Lomba berlaku bagi seluruh warga jemaat GKJ Jatiwaringin, baik yang ada di Pepandan Pagu maupun di kelompok-kelompok yang lain. Sedangkan batas pengumpulan renungan maksimal kami tunggu sampai dengan tanggal 20 April 2021. Mohon untuk bisa dikumpulkan, bisa langsung ke saya, ke Ibu Trivena atau Bapak Yakub. Prasyarat yang lain, lomba ini berlaku seluruh warga kecuali KPT dan PHMJ. Perlu diketahui, untuk 6 karya tulis renungan yang terpilih akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai. Demikian pengumuman kami sampaikan. Terima kasih, selamat merenungkan. Salam Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, bertemu kembali pada saat ini. Kita akan mengadakan kebaktian keluarga di saat ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita awali dengan kita tunduk kepala, kita mengambil saat teduh. Kebaktian keluarga pada saat ini, kami awali dengan menyebut nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, kiranya menyertai kebaktian pada saat ini. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita awali kebaktian pada saat ini dengan kita memuji nama Tuhan, memakai Kidung Jemaat nomor 292, kita pujikan bait yang pertama. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, dalam pujian kita pada saat ini, bahwa karya besar telah dilakukan terhadap umatnya. Namun apa yang terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, di saat ini masih banyak umat dari Tuhan yang belum sadar benar bahwa karya Tuhan telah dilakukan Tuhan untuk umatnya.
Apalagi di saat keadaan seperti ini, Bapak Ibu, kita mengalami banyak sekali yang namanya permasalahan. Dan saya mau bercerita sedikit. Suatu ketika saya pernah jalan-jalan ke Sumber Podang, dan di sebelum Sumber Podang itu ada namanya Waterpark Kediri, yang di sana dulu itu bau besar. Dan ternyata ketika saya mau ke sana, saya coba mampir ke Waterpark itu, dan memang gerbangnya sudah tertutup semua. Dan bahkan dari tampak dari bangunannya sudah mulai rusak. Dan di sana banyak sekali rumput liar, bahkan alang-alang yang tumbuh di daerah Jatim Park tersebut. Saya berpikir bahwa memang ini bangunan sudah lama ditutup karena masa pandemi pada saat ini. Saya juga berpikir, berapa kerugian yang ditanggung oleh pengusaha tersebut, dan berapa karyawan yang harus dirumahkan ketika pandemi ini melanda. Lantas, dengan kejadian seperti ini, apakah Tuhan tidak sayang terhadap umatnya? Apakah Tuhan membiarkan segala kesusahan terjadi pada umatnya? Ternyata Tuhan tetap memelihara. Terbukti di masa-masa sulit ini yang dialami oleh pengusaha dan juga karyawan yang harus dirumahkan, di masa pandemi ini juga ada berkat tersendiri bagi mereka-mereka yang di lain bidangnya. Contohnya adalah sekarang makin banyaknya dan berkembangnya usaha online dan juga pesanan GoFood dan sebagainya itu mengalami kenaikan yang luar biasa. Jadi ketika kita mau memahami bahwa segala masalah ini Tuhan pasti punya rencana, lantas apa yang kita lakukan terhadap Tuhan? Apakah kita putus asa? Apakah kita sering mengeluh kepada Tuhan? Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tetap melindungi dan juga Tuhan tetap tahu apa yang kita butuhkan di masa-masa sulit seperti ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, marilah kita bersama menyadari dan meneliti dalam diri kita sendiri, apakah di masa sulit ini kita tetap berharap kepada Tuhan, ataukah justru kita menjauh daripada Tuhan, ataukah kita protes pada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa, kita minta pengampunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menyadari ya Tuhan, ketika kami mengalami keadaan yang sulit, ketika kami harus menemui kenyataan yang di luar dugaan kami sering mengeluh kepada Engkau ya Tuhan. Kami sering protes terhadap rancangan-Mu terhadap kami ya Tuhan. Kami lupa bahwa Tuhan dalam keadaan apapun selalu menyertai dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami lupa akan janji-Mu bahwa Tuhan tetap melindungi dan juga menyertai sampai akhir zaman. Itulah yang terjadi ya Tuhan, ketika dalam realita kehidupan kami tidak sejalan dengan keinginan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami bersimpuh di hadapan-Mu, kami minta pengampunan daripada Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang menguatkan setiap kehidupan kami, Allah sendiri yang mengatur setiap kehidupan kami, Allah sendiri yang akan memberikan hal yang terbaik bagi kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa Allah mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di malam hari ini kami juga membentuk ibadah. Biarlah kami akan membaca sedikit firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan bersama dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih dapat kami lakukan dalam hidup kami. Biarlah firman yang selalu kami dengarkan, selalu kami renungkan,
dapat menjadi pendamping dalam hidup kami, dalam menjalani hidup ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersama kami akan membaca firman-Mu, Tuhan sendiri yang akan membuka hati kami, biarlah Allah sendiri yang akan berbicara, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita memuji kembali Kidung Jemaat nomor 353. Kidung Jemaat nomor 353, kita pujikan bait yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, Kau manggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang pada saat ini tertulis di dalam Daniel ayatnya yang ke-6, Daniel 6 ayatnya yang ke-22 sampai ke-29. Saya ulangi, kita baca di dalam Daniel pasalnya yang ke-6 ayatnya 22 sampai 29. Begini yang tertulis di dalamnya. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai di dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius. Dan pada zaman pemerintahan Kores,
orang Persia itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, bacaan kita pada saat ini kita tentu sudah hafal. Mungkin di anak-anak sekolah minggu sudah sering mendengar cerita tentang Daniel yang dimasukkan ke kandang singa. Awal mulanya ketika orang-orang mulai iri terhadap Daniel karena kedudukannya. Daniel ini di masa pemerintahan Darius itu mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan bahkan bisa dibilang pejabat tinggi lah. Nah, dari situ orang-orang di sekitar Daniel mempunyai rasa iri bagaimana menjatuhkan Daniel. Dan ternyata ketika dari segi pekerjaan, dari segi apapun Daniel dicari kelemahannya tidak mendapatkan. Akhirnya kalau kita mau baca dari ayat 1 sampai 29 tadi Bapak Ibu, kita bisa ada cerita di situ bahwa orang-orang yang iri kepada Daniel membuat cara licik. Mereka tahu bahwa Daniel ini selalu patuh kepada Tuhannya, selalu berdoa. Makanya Raja Darius, ya, kalau istilahnya sekarang itu diprovokasi, ya, untuk mengeluarkan surat di mana surat itu berbunyi bahwa tidak boleh namanya berdoa kepada Tuhan selama 40 hari ke depan. Nah, orang-orang yang benci kepada Daniel tahu kalau setiap hari Daniel itu berdoa kepada Tuhan. Nah, dari situlah raja terprovokasi dan akhirnya membuat surat. Ya, siapapun yang menyembah Tuhan yang lain, ya, itu akan dimasukkan ke dalam kandang singa. Dan itu benar terjadi. Ketika Daniel didapati berdoa, diberitahu oleh orang-orang yang iri kepadanya, akhirnya Daniel ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua yang ada singanya. Dan singkat cerita, ternyata singa itu justru bersahabat dengan Daniel selama dia di dalam kandang itu. Karena Daniel juga pasrah pada waktu itu, saya yakin pasrah. Apakah Daniel tidak takut? Saya rasa juga takut. Karena bukan hanya 1-2 singa yang ada di gua itu. Dan bahkan mungkin bisa jumlahnya banyak sekali. Dan di situ memang keadaan singanya memang lapar semuanya. Dan singkat cerita yang kita baca tadi di ayat 22 sampai 29 bahwa Daniel tidak terjadi apa-apa. Dan bahkan raja ini sebenarnya sayang kepada Daniel. Ya. Begitu dia tahu dan keputusannya tidak bisa diganggu gugat, mau nggak mau Daniel harus mau masuk ke kandang singa itu. Tapi sebenarnya dalam hati kecil Darius ini dia nggak mau Daniel dimasukkan ke sana. Tapi karena dia sudah diprovokasi tadi, keputusan yang dibuat itu tidak boleh diganggu gugat. Karena itu merupakan undang-undang pada waktu itu. Akhirnya di singkat cerita ketika pagi hari, malam Daniel dimasukkan, pagi-pagi Raja Darius itu cepat-cepat mengunjungi Daniel karena dia pengen tahu keadaan Daniel. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, pada saat ini apa yang kita bisa pelajari dalam bacaan kita pada saat ini? Yang pertama, kita juga sering seperti rekan-rekan kerja daripada Daniel yang merasa iri ketika kita melihat orang lain sukses lebih dari kita merasa iri. Istilahnya senang melihat orang menderita dan tidak senang melihat orang senang. Banyak sekali itu terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa perasaan iri terhadap sesama, terhadap kesuksesan saudara-saudara kita yang diberkati oleh Tuhan, itu akhirnya akan menimbulkan atau menimbulkan tindak
sesuatu yang tidak benar. Perasaan iri terhadap seseorang, ya, ketika kita mempunyai perasaan iri, maka dalam tingkah laku kita pun juga akan berbeda. Pelajaran itu yang kita dapatkan dari bacaan kita yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar dari Daniel. Daniel meskipun keadaannya sudah di ambang maut, pada waktu itu dia harus masuk ke kandang singa, tapi dia tetap mempunyai harapan kepada Tuhan dan dia yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Demikian juga di saat-saat yang seperti ini, Bapak Ibu, kita sering dihadapkan pada permasalahan yang sulit, yang mungkin dalam pemikiran kita tidak ada jalan keluar. Tapi kita percaya, seperti Daniel, dia juga percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Seperti banyak istilah orang Jawa, Bapak Ibu, ketika dia mendapat musibah, ya. Kalau kita di sini di Jawa ini, orang Jawa itu istilahnya sering cepat mengambil hikmah. Misalnya, saya kehilangan dompet, tapi kebetulan dompet itu cuma ada uangnya. Surat-surat yang lain kebetulan tidak saya taruh di dompet itu. Ya, biasanya untuk menghibur diri, ya, pasti kita bilang bahasanya untunglah. Surat-suratnya gak pakai dompet, sing ilang mek gur duite. Jek kena musibah aja untung, Bapak Ibu. Itulah yang harus kita lakukan ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita mengambil dari sudut pandang yang berbeda. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, perasaan iri dalam hidup kita itu tidak akan membuat hidup kita akan tenang. Perasaan iri terhadap sesama kita itu justru akan membuat kita menderita sendiri. Dan yang kedua adalah meskipun dalam keadaan sulit, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan tetap menolong kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda bahwa Tuhan tetap mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Selamat menghayati dari arti pengorbanan Tuhan Yesus. Selamat menghayati untuk kita selalu hidup benar di hadapan Tuhan dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan sebagai ucapan syukur kita dengan kita akan memberi persembahan, memakai kidung jemaat nomor 393, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri
atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita masuk dalam doa. Kita masuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali mengucap syukur ketika pada saat ini Tuhan telah memberikan lagi firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah melalui cerita Daniel yang bersama kami dengarkan bersama, dapat menguatkan kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, ketika kami merasa tidak mampu dalam menjalani hidup ini, kami percaya dan yakin ya Tuhan, bahwa ada Tuhan yang selalu siap untuk menolong kami ketika kami berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman pada saat ini. Biarlah itu dapat menjadi kekuatan bagi kami bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami, untuk anak-anak kami. Biarlah Allah sendiri yang akan menyertai mereka. Apapun yang dialami oleh saudara kami, kakek kami, ibu kami yang pada saat ini mungkin sedang sakit ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan satu persatu, sehingga kekuatan iman dan melalui kesembuhannya dapat menjadikan mereka selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dan merasakan kehadirat Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami semua yang duduk di studi sekolahan ya Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang akan menyertai mereka. Biarlah anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang nantinya takut akan Tuhan dan selalu berbakti kepada Tuhan, terlebih bagi setiap orang tuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami yang pada saat ini melalui program-programnya yang sudah direncanakan ya Tuhan. Allah sendiri yang akan selalu menyertai, Allah sendiri yang akan selalu menuntun setiap program yang sudah dicanangkan. Biarlah kami percaya bahwa Tuhan adalah kepala gereja dari kami, sehingga Tuhan tahu apa yang terbaik bagi gereja kami. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayannya keseluruhan ya Tuhan, yang terlibat dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Biarlah Allah memberkati satu persatu, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka semua, dan Tuhan akan memberikan berkat yang berkelimpahan bagi mereka, sehingga pelayanannya ke depan menjadi lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Tidak lupa ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Biarlah ini menjadi sarana bagi kami setiap kegiatan kami bergereja. Berkati persembahan ini ya Tuhan yang telah kami kumpulkan bersama. Biarlah Allah sendiri yang akan menuntun setiap pengelola persembahan ini, setiap pengambil keputusan persembahan ini, sehingga selalu seturut dan sekehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, keseluruhan kehidupan kami, berbangsa dan bernegara, kami juga serahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita akan menutup kebaktian pada saat ini. Kita tutup dengan kita memuji nama Tuhan kembali, memakai kidung jemaat nomor 408, kita pujikan bait yang pertama. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh.
duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mari kita mohonkan berkat pada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Firman, dan penyertaan Roh Kudus selalu ada pada kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.